Goncang semesta. Halo adik sekolah minggu semuanya. Wah, sukacita ya hari ini ya. Tentunya kabarnya luar biasa. Yes. Nah, hari ini bertemu kembali bersama Inang Jubel Pro dan juga kakak yang cantik manis Kak. Oke. Adik-adik, tentunya semuanya sekarang sudah mendengarkan hatinya untuk mendengar firman Tuhan. Sudah kan? Sudah. Itu tampak semua dari wajahnya sekarang berseri-seri, semangat. Sudah kan sudah pada mandi, pakai kuda. Wah, sudah pada wangi sekarang. Nah, sekarang kita juga dengan semangat mau memuji nama Tuhan sebelum mendengarkan cerita dari Kak Maria Banjarnako. Yuk kita memuji nama Tuhan. Oh, hamu dakdana. Shalom adik-adik sekolah minggu. Wah, apa kabarnya nih di minggu pagi hari yang cerah ini? Nah adik-adik, sekarang adik-adik akan ditemenin sama Kak Maria nih untuk menceritakan tentang sebagian dari firman Allah. Sebelum itu, kita persiapkan Alkitab kita dan persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu dalam doa, lipat tangan, tutup mata. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam pribadi Kristus Yesus, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang boleh kami rasakan dari malam hingga pada pagi hari ini. Bapa, sebentar lagi kami ingin mendengar dari sebagian firman-Mu, berkati hati jiwa kami Bapa, telinga kami agar mampu mendengar firman-Mu dengan baik dan melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni dosa kami Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, udah siapin Alkitabnya ya. Untuk minggu kali ini, firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 10, ayat 34 sampai 35. Udah ketemu? Kisah Para Rasul 10, ayat 34 sampai 35. Kak Maria akan bacakan untuk adik-adik ya. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Nah adik-adik, Kak Maria mau ceritain dulu nih kisah sebelumnya dari ayat ini. Jadi murid Tuhan Yesus bernama Petrus, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dia ini memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia. Ya, salah satunya ke bangsa Romawi. Bangsa Romawi ini bangsa yang gak kenal Tuhan. Tapi ada seorang yang bernama Cornelius, dia ini pengen banget tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi dia takut karena dia bukan bangsa Yahudi, dia itu bangsa Romawi. Jadi dia tuh berbeda bangsa dengan Petrus. Tapi di sini Petrus menjelaskan di ayat 34 yang tadi. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang.
Jadi di sini Petrus ngasih tahu ke Kornelius, kamu gak usah takut, walaupun kamu bangsa Romawi, Allah tidak membedakan orang. Dan dilanjutkan lagi pada ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Ya, jadi di sini ditegasin lagi nih sama Petrus untuk Kornelius. Kamu gak perlu takut, karena dari bangsa manapun kamu, selama kamu takut sama Tuhan dan berkenan serta mengamalkan kebenarannya, kamu itu berkenan di hadapannya. Berkenan tuh apa sih maksudnya? Berkenan itu maksudnya adalah kamu itu tetap dikasihi, diterima gitu, tidak dibedakan. Tapi kadang-kadang kita suka nih membedakan orang lain, ya, berdasarkan suku, agama, ras, ya. Ras itu apa sih? Kayak kita nih maunya temenan sama orang kulit putih, nggak mau sama yang nggak kulit putih. Atau aku nggak mau sama yang bukan orang Batak. Atau kayak tadi, aku nggak mau sama yang agamanya beda. Padahal tadi apa? Di sini dikatakan setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Nah, salah satu dari sikap mengamalkan kebenaran adalah tadi, tidak membeda-bedakan orang lain. Jadi kalau kalian bilang, saya murid Kristus, tapi kalian gak mau tuh temenan sama orang miskin, terus ngata-ngatain sama orang yang hidungnya pesek, terus udah gitu gak mau sama yang bukan Batak mainnya. Berarti kalian tidak mengamalkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sama seperti Petrus yang menyampaikan ke Kornelius. Jadi sekarang Kak Maria menyampaikan lagi ke adik-adik untuk tidak membedakan orang lain, karena Allah sendiri tidak membeda-bedakan kita, ya. Jadi kalau misalnya ada temen nih yang beda suku, dia Betawi, kita Batak, terus dia agamanya bukan Kristen, kita Kristen, kita harus menghargai dan tidak membeda-bedakan. Kenapa sih? Ya karena itu perintah Allah, salah satu dari firman Tuhan. Sebagai murid Kristus, kita harus melakukan apa yang difirmankan Tuhan gitu. Jadi kalau sekarang adik-adik punya teman agama lain atau suku lain, harus menghargai, ya, nggak boleh ngejelek-jelekin, ngatain, apalagi sampai ngejauhin, terus hasut temennya untuk nggak deketin juga gitu, ya. Nah, Kak Maria ada nih satu video yang menggambarkan bagaimana kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain. Ya, ditonton videonya ya. Saling menghargai. Ada apa, Tuan? Singkirkan pengemis itu, mengganggu pemandangan saja. Baik. Cepat. Hei, pengemis, jangan duduk di sini. Cepat, cari tempat lain saja. Tuan, semuanya sudah beres. Saya sudah mengusir pengemis yang ada di depan itu. Nah, bagus. Dia kan hanya duduk di situ, tidak mengganggu kan? Dengar, pengemis itu kotor dan bau. Apalagi dia duduk di depan rumah kita. Ayah? Sudahlah, jangan banyak bicara.
Afu, hari ini aku ada janji dengan siapa saja, ha? Dengan Pak Li. Bu, aku harus pergi. Aku ada janji dengan orang. Aku akan pergi setelah makan. Kalau bicara jangan keras-keras di depan istriku. Kau ini bodoh sekali sih. Baik Tuan, saya tidak akan mengulanginya. Cepat, kau usir dia sekarang. Ayo cepat, pergi dari sini. Cepat. Bapak pasti lapar. Ini ada sedikit makanan. Oh, terima kasih, Bu. Terima kasih. Titi, pelan sedikit. Aku tidak bisa mengejarmu. Kau masih tidak mengerti juga ya? Pergi. Maaf, Kau ini Tuan. merusak pemandangan. Kau tahu kan, banyak orang penting yang datang kemari. Ayo cepat, pergi. Iya. Pak Wang, Apa? kata guru tidak apa-apa. Apa? Guru bilang mereka memang tidak punya uang, tapi mereka tidak berbahaya. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan itu. Pak Wang, guru bilang jika punya keranjang besar, kita bisa membawa banyak sayuran. Maksudnya? Toleransi adalah yang diperlukan oleh orang yang terhormat. Apa? Bukan begitu. Hanya saja jangan setega itu. Sudahlah, pergi kalian. Ayo pergi. Aduh. Cepat pergi. Maling, ada maling. Hei, siapa kau? Berani masuk kemari? Tuan, saya sudah menangkap malingnya. Tata, Titi, apa kalian kenal dengan pengemis itu? Ibu Wang, hari itu pertama kali kami bertemu dengannya. Aku tidak ingat kalau pernah bertemu sebelumnya. Baguslah. Dia sudah bantu kita menangkap pencurinya. Kalau tidak, pasti semuanya berantakan. Tapi sekarang dia hilang entah kemana. Sampai belum sempat mengucapkan terima Aku kasih. tahu dia orang yang baik dan aku benar. Suamiku, kau selalu berpikiran sempit. Iya, waktu itu aku salah sangka. Maaf. Pak Wang, waktu itu aku tidak seharusnya bilang kalau Anda orang yang kejam. Maaf ya. Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Toleransi membawa rasa hormat. Kita harus menghargai satu sama lain. Dengan begitu, baru bisa punya teman di mana saja. Ayah dengarkan apa kata guru? Pak Wang, Bu Wang, teh ini baru diseduh. Silahkan diminum. Terima kasih, Tata. Terima kasih. Pak Wang, setelah kejadian ini tadi, Pak Wang jangan lagi berpikiran sempit ya. Iya, aku tidak akan seperti itu lagi. Nah, gimana adik-adik? Udah nonton videonya kan? Nah, dari situ kita harus belajar tuh toleransi dan menghargai. Tadi tuh ada kan orang kaya, dia ngusir kakek-kakek yang miskin, diusir terus karena katanya tadi ganggu. Terus dia nggak mau ngeliat orang miskin. Tapi kakeknya sakit hati nggak? Enggak, malah saat ada pencuri datang nih ke rumah orang kaya itu, kakeknya malah apa? Mencegah. Dan si orang kayanya nggak jadi dicuri rumahnya. Adik-adik pernah nggak seperti itu? Kadang kita jahat ke orang lain, atau kadang orang lain jahat ke kita, tapi malah dibalas dengan kebaikan. Ya, orang Kristen, anak Tuhan itu nggak boleh membeda-bedakan. Walaupun dia tua, miskin, atau anak kecil ya. Misalnya kayak adik-adik nih punya adik, aduh adiknya diremehin, dibikin nangis. Ya terus punya kakak, aduh gak mau dengerin lah.
kakakku kan kayak gini, nggak boleh ya. Seperti yang ada di video tadi, kita nggak boleh memandang remeh atau rendah orang lain, karena suatu saat kita pasti membutuhkan orang lain. Ya, sebelum kita dihargai, kita harus menghargai orang lain. Ya, adik-adik. Wah, makin semangat ya setelah mendengar firman Tuhan hari ini, makin lebih pintar lagi, makin lebih tahu lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, ada satu lagu baru yang Kak Maria pengen kasih unjuk adik-adik. Kalian nyanyi, ada teksnya, kita nyanyi dan bareng. Lagunya adalah Yesus Cinta Semua Anak. Nah, dilihat ya, ayo kita nyanyi bareng. Nah, gimana? Adik-adik sekarang tahu kan bahwa Yesus cinta semua anak, termasuk Kak Maria dan adik-adik juga. Walaupun kita beda suku, beda agama, beda ras, karena Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan orang lain. Nah, untuk tugas minggu kali ini, Kak Maria pengen kalian bikin namanya reminder card. Nah, reminder cardnya ini bisa dari kertas ini, warna, atau kertas apa aja yang kalian punya di rumah. Terus bisa dibikin gini seperti card ya. Di sini kalian tulis sikap menghargai orang lain yang kayak tadi ya, tidak ngatain temen yang berbeda kulitnya, terus tidak meremehkan adik ya, mengasihi adik, dan yang lain-lain. Nah, kertas ini nanti bisa kalian taruh di meja belajar kalian ya, dihias. Terus kalau kalian mau belajar bisa kalian ingat kembali. Dan yang paling kalian ingat adalah bahwa Tuhan Allah tidak membeda-bedakan orang lain. Ya, kita harus mengasihi satu sama lain dan menghargai satu sama lain. Nah, untuk tugasnya jangan lupa difoto dan di-share di grup kelas masing-masing. Oke deh, sekian untuk firman Tuhan kali ini. Kak Maria harap firman Tuhan kali ini bisa bertumbuh dan berakar dalam kehidupan adik-adik sekalian. Ya, kita tutup Alkitab kita. Kita akhiri firman ini dengan berdoa bersama kembali. Kita tutup mata, kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Kau sampaikan pada pagi hari ini ya Bapa, yang mengajarkan kami Bapa untuk tidak membeda-bedakan orang lain seperti diri-Mu. Bapa, ajar kami menghargai dan mengasihi sesama kami manusia Bapa, untuk menjadi serupa dengan-Mu.
Bapak berdoa Bapak untuk setiap pribadi Bapak, teman-teman sekolah minggu HKBP Pulau Asep agar selalu dalam kondisi sehat Bapak, dalam perlindungan kasih setiamu. Berdoa juga Bapak untuk kegiatan Natal, sekolah minggu yang akan diadakan Desember nanti Bapak, biar boleh berjalan dengan baik walaupun dengan cara yang baru Bapak di tengah kondisi yang sedang terjadi saat ini. Bapak berdoa juga Bapak, semoga bangsa Indonesia ini dan dunia ini bisa terlepas Bapak dari pandemi COVID, sehingga kami boleh beraktivitas dan bertemu dengan teman-teman serta kakak-kakak ya, dan yang lainnya Bapak, tanpa perlu merasa khawatir dan takut. Bapak, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Yesus, hanya dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Nah, sampai jumpa di ibadah berikutnya bersama Kak Maria. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, adik-adik, tadi kan udah dengar cerita dari Kak Maria Banjarnahor. Nah, jangan lupa juga ya untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Oke, sekarang sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, kita akan bernyanyi Bertemu Dalam Kasih-Nya. Yuk adik-adik, berdiri, kita pakai gaya. Tuhanlah perlindunganmu, kendati goncang